Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 5, sub 2, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk materi IPA hari ini, kita akan belajar membuat loop atau kaca pembesar. Kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil, misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam yang harus melihat mesin-mesin jam tangan yang sangat kecil. Nah, membuat loop ini menggunakan bahan-bahan sederhana. Coba perhatikan di bukumu. Alat dan bahan yang digunakan adalah kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata, lalu air, dan kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Pertama, isilah kantong plastik dengan air dan ikat kantong plastik seperti ini. Lalu, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Kertas yang diletakkan adalah kertas yang berisi tulisan ya. Kemudian bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari kantong plastik. Nah, kamu bisa mengulanginya beberapa kali. Contohnya, seperti yang Bapak lakukan di video berikut ini. Dan kemudian, setelah kamu melakukan percobaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk nomor 1, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Nah, jika kamu melakukan percobaan dengan benar, maka tulisan asli akan terlihat sama seperti sebelumnya. Lalu sedangkan tulisan yang dilihat dari plastik akan nampak lebih besar. Lalu, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Masih ingatkah kamu salah satu sifat dari cahaya? Yaitu cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat, atau yang kurang rapat itu maksudnya adalah udara, ke zat yang lebih rapat. Nah, yang lebih rapat itu adalah air. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Karena itulah, pada percobaan sebelumnya, kenapa pensil yang dicelupkan ke dalam air mengalami perbedaan bentuk dengan pensil yang berada di luar air. Pensil yang berada di dalam air dengan kerapatan tinggi cenderung terlihat lebih besar dengan pensil yang berada di luar air atau terkena udara. Karena pembiasan itulah kenapa pensil terlihat seperti patah. Hal yang sama juga berlaku pada percobaan ini. Bagaimana tulisan yang ditumpuk dengan kantong air, tulisan tersebut terlihat lebih besar karena cahaya mengalami pembiasan. Nah, berdasarkan hal yang sudah Bapak jelaskan, coba sekarang simpulkan apa yang kamu temukan dari percobaan ini. Setelah itu, coba kamu buat laporan percobaanmu pada tabel yang sudah disediakan pada bukumu. Untuk nama percobaan sudah Bapak sebutkan tadi. Kemudian tujuan percobaan, kita ingin membuktikan salah satu sifat cahaya. Nah, sudah Bapak jelaskan juga tadi. Kemudian untuk alat-alat dan tenaga kerja sudah tertera pada bukumu. Dan kesimpulan, silakan kamu simpulkan berdasarkan percobaan yang tadi Bapak perlihatkan. Selamat mengerjakan. Sebelumnya, kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Nah, sekarang kamu akan belajar nilai kepahlawanan dari Sultan Kerajaan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan baca teks berikut ini. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa kerajaan Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645.
Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, berdasarkan teks tadi, sekarang perhatikan tabel berikut. Isilah lebih dulu kolom di sebelah kiri, di mana kamu tuliskan apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung berdasarkan teks yang kamu baca. Setelah itu, isilah kolom di sebelah kanan tentang apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung. Nah, Bapak contohkan sebagai berikut. Pertama, tuliskan apa yang kita ketahui tentang Sultan Agung. Misalnya, Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Nah, itu satu informasi yang diketahui. Kemudian, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Contohnya, kamu bisa menulis seperti ini. Misalnya, di manakah Sultan Agung dilahirkan? Nah, itu pertanyaan yang mungkin bisa kamu tuliskan sebagai hal yang ingin kamu ketahui. Nah, berikutnya, silakan kamu tuliskan lagi hal yang kamu ketahui dan hal apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.